Halo semua, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang model pembelajaran siklus belajar pada mata kuliah strategi pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isna Nur Khalifah dengan NIM 20110211011 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Semester 3 Universitas Pendidikan Ganesha. Pada materi pembelajaran siklus belajar ini akan dibahas yang pertama, konsep model pembelajaran siklus belajar, yang kedua, sintaks model pembelajaran siklus belajar 5E dan 7E, dan yang ketiga, karakteristik model pembelajaran siklus belajar. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu model siklus belajar. Konsep model siklus belajar menurut Swastra pada tahun 2013, model pembelajaran siklus belajar atau learning cycle model merupakan salah satu dari model pembelajaran yang merupakan perwujudan dari teori konstruktivis tentang belajar dan pembelajaran dengan asumsi bahwa pengetahuan dibangun dalam pikiran belajar. Selanjutnya, apa konsep model siklus belajar 5E? Model siklus belajar 5E adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Pembelajaran dengan model siklus belajar 5E, siswa aktif bertanya, menjawab, mengerjakan soal ke depan, dan berdiskusi kelompok untuk memecahkan permasalahan dan menemukan konsep sendiri. Selanjutnya, apa itu konsep model siklus belajar 7E? Model siklus belajar 7E merupakan model pembelajaran yang berbasis konstruktivisme yang terdiri dari 7 fase berupa elicit, engage, explore, explain, elaborate, evaluate, dan extend yang terorganisasi dan berpusat pada siswa sehingga siswa secara aktif menemukan konsep sendiri. Selanjutnya terdapat sintak model pembelajaran siklus belajar 5E. Yang pertama ada engagement, yaitu membangkitkan ide, minat, dan keingintahuan siswa dengan topik yang diajarkan. Yang kedua ada eksplorasi, yaitu menyelidiki kegiatan, melakukan dan mencatat pengamatan serta ide-ide. Yang ketiga ada explanation, yaitu mendorong siswa untuk menjelaskan suatu konsep dengan pemikiran sendiri, meminta bukti dan klarifikasi. Yang keempat ada elaboration, yaitu menerapkan konsep dan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi baru atau konteks yang berbeda. Yang kelima ada evaluation, yaitu mengobservasi pengetahuan dan keterampilan siswa. Selanjutnya terdapat sintaks model pembelajaran siklus belajar 7E. Yang pertama ada elicit atau mendatangkan pengetahuan awal siswa, yang dimana fase ini mengetahui sampai di mana pengetahuan awal siswa terhadap pelajaran yang akan dipelajari dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang pengetahuan awal siswa agar timbul respon dari pemikiran siswa. Yang kedua ada engage atau ide, rencana pembelajaran dan pengalaman, yang dimana merupakan fase siswa dan guru akan saling memberikan informasi dan pengalaman tentang pertanyaan-pertanyaan awal tadi. Yang ketiga ada explore atau menyelidiki, observasi, dan bertanya, di mana fase ini akan membawa siswa untuk memperoleh pengetahuan dengan pengalaman langsung yang berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari. Yang keempat ada explain atau menjelaskan konsep, yang dimana fase ini di dalamnya berisi ajakan terhadap siswa untuk menjelaskan konsep-konsep dan definisi-definisi awal yang mereka dapatkan ketika fase eksplorasi. Yang kelima ada elaborate atau menjelaskan sebuah konsep pada konteks. Pada fase ini, yang dimana bertujuan untuk membawa siswa menjelaskan definisi-definisi, konsep-konsep, dan keterampilan-keterampilan pada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan contoh dari pelajaran yang dipelajari. Yang keenam ada evaluate atau menilai hasil pembelajaran yang telah dilakukan, yang dimana fase evaluasi dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan pada fase ini dapat digunakan berbagai strategi penilaian formal dan informal. Yang ketujuh ada extend, yaitu memperluas untuk berpikir, mencari atau menemukan dan menjelaskan contoh penerapan konsep. Selanjutnya terdapat karakteristik model pembelajaran siklus belajar. Yang pertama ada fase eksplorasi atau fase penggalian konsep,
yang dimana siswa belajar melalui aksi dan reaksi mereka sendiri dalam situasi baru. Eksplorasi juga membawa para siswa pada identifikasi suatu pola keteraturan dalam fenomena yang diselidiki. Tujuan utama dari eksplorasi adalah untuk secara mental membuat atau menimbulkan konsep yang kemudian akan diperkenalkan. Yang kedua ada fase pengenalan konsep atau fase penemuan konsep, yang dimana dimulai dengan memperkenalkan suatu konsep atau konsep-konsep yang ada hubungannya dengan fenomena yang diselidiki dan didiskusikan dalam konteks apa yang telah diamati selama fase eksplorasi. Adapun penerapan fase pengenalan konsep dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pada awal pembelajaran secara jelas didasarkan pada eksplorasi siswa. Yang kedua, berikutnya konsep-konsep diperkenalkan secara langsung dan formal. Yang ketiga, kunci fase ini adalah untuk menunjukkan atau memperlihatkan konsep-konsep dalam cara yang sederhana, jelas, dan langsung. Yang ketiga ada fase penerapan konsep atau fase aplikasi konsep, yang dimana fase ini menyediakan kesempatan bagi para siswa untuk menggunakan konsep-konsep yang telah diperkenalkan. Adapun penerapannya dapat dilaksanakan dengan cara mengenalkan aktivitas yang berbeda, di mana siswa dapat memperluas konsep-konsep dalam situasi baru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.